Pagi, Ya, Bu. tetap semangat ya hari ini ya. Iya, pagi tetap semangat. Sehat semuanya hari ini. Iya. Sehat. Iya. Ya, saya akan mengabsen terlebih dahulu. Tadi yang sudah izin itu ada dua, yaitu Banowati sama Abigail Kesia. Tadi izin karena terkendala jaringan, ya. Baik, hari ini sudah ada dua, yang lainnya berarti sudah lengkap. Kita akan mulai, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Yang memimpin doa siapa hari ini? Kita awali kegiatan kita dalam doa. Ya. Kami akan belajar bahasa Indonesia. Tuhan, berkati Bu Siska, dan berkati kami agar dapat mencerna pelajaran dengan baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih Yohanes. Baik, karena tadi sudah kita awali dengan doa, baik kita akan melanjutkan pembelajaran hari ini. Ya, kalau kemarin kita sudah membahas tentang ciri-ciri teks prosedur, hari ini kita akan membahas tentang jenis-jenis teks prosedur. Ya, baik, sebelumnya saya akan menayangkan dulu sebentar. Baik anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang menyimpulkan jenis-jenis teks prosedur ya. Coba sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu kompetensi dasar yang akan kita bahas ya. Jadi ini dia. Untuk kompetensi dasar yang akan kita bahas hari ini adalah mengidentifikasi teks prosedur, cara melakukan sesuatu, dan cara memainkan sesuatu seperti alat musik dan lain sebagainya. Jadi kompetensi dasarnya masih sama dengan yang kemarin. Hanya bedanya di tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini ya di sini melalui kegiatan pembelajaran problem based learning dan pendekatan saintifik, peserta didik dapat menemukan perbedaan jenis teks prosedur yang dibaca. Kemudian menyimpulkan jenis teks prosedur yang dibaca atau didengar dengan tepat. Itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Nah, sebelumnya saya akan menayangkan sebuah video terlebih dahulu. Adakah yang sudah pernah mencoba atau mengambil uang di ATM? Sudah ada yang bisa mengambil uang di ATM? Caranya bagaimana? Bisa nggak? Enggak. Oh, belum bisa. Baik. Saya akan tayangkan cara mengambil uang di ATM ya. Coba kalian perhatikan video berikut ini. Ya, baik. Tadi sudah kalian simak tentang cara mengambil uang di ATM. Semoga menjadi tambah pengetahuan ya. Oh, ternyata mengambil uang di ATM itu caranya seperti itu, gitu ya. Baik, kalau sudah, sekarang kita akan membahas tentang jenis teks prosedur. Ya, jadi ternyata jenis teks prosedur itu berdasarkan tujuannya dibagi menjadi 3. Ya, coba saya minta tolong Abigail Tamaratito. Teks prosedur yang pertama ini apa, Abigail Tamaratito? Ya, dibaca. Teks prosedur untuk memandu cara membuat sesuatu. Contohnya di bawahnya, dibaca sekalian. Membuat es buah. Ya, itu adalah salah satu jenis teks prosedur berdasarkan tujuannya, yaitu memandu cara membuat sesuatu. Contohnya membuat es buah. Baik, sekarang teks prosedur yang kedua. Teks prosedur yang kedua saya minta tolong dibacakan siapa ya? Rahel. Rahel, yuk minta tolong dibacakan yang kedua Rahel. Teks prosedur
Untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan. Contohnya di bawahnya. Menari merah. Ya, jadi jenis yang kedua adalah teks prosedur untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan, yaitu apa contohnya? Cara melakukan tari merak. Nah, gerakan-gerakannya seperti apa? Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga saya minta tolong Josevan. Josevan dengar Bu Siska ya? Yuk, baca Josevan yuk. Teks prosedur untuk memainkan sesuatu alat. Ya, contohnya gitar. Iya, jadi teks yang ketiga contohnya adalah teks prosedur untuk memainkan satu alat ya. Contohnya cara memainkan gitar, cara memainkan seruling, atau kemarin cara memainkan angklung. Nah, itu adalah salah satu jenis teks prosedur memainkan suatu alat. Baik, sekarang berikutnya kita akan membaca teks prosedur yang ada di layar ini. Nanti ini untuk teksnya sudah saya share di Google Classroom. Kalian bisa melanjutkan membacanya di sana ya. Ini nggak akan saya bacakan semuanya, saya tayangkan saja. Untuk teks yang pertama adalah cara membuat hand sanitizer dari lidah buaya. Ya. Jadi ada bahan-bahannya, kemudian ada cara membuatnya, sudah ada di situ. Kemudian untuk teks yang kedua, itu cara melakukan gerakan tari tortor. Nah, kalau di sini tidak ada bahan-bahannya ya, jadi hanya pengantar saja bahwa tari tortor itu merupakan salah satu tari dari Sumatera Utara. Kemudian cara melakukan gerakannya bagaimana. Nah, di sini ada 7 langkah. Nanti kalian bisa buka di Google Classroom kalian untuk membaca teks ini lebih lengkap. Ya, baik anak-anak, setelah ini nanti kalian akan masuk ke Google Classroom untuk melakukan tugas kalian secara berkelompok. Jadi sudah saya bagi kelompok seperti kemarin, kalian tinggal buka, kemudian nanti silahkan kalian berdiskusi di sana. Itu ya, jelas? Jadi setelah ini silahkan nanti kalian ke Google Classroom untuk melakukan diskusi. Ya, selamat berdiskusi. Tadi kalian sudah berdiskusi bersama kelompok kalian, saatnya kita akan melakukan presentasi. Yang akan melakukan presentasi adalah kelompoknya Evan ya, Evan, kelompok 3. Tadi tugasnya sudah dikirim ke Bu Siska, sekarang mereka tinggal melakukan presentasi. Ya, Evan sudah siap? Siap, Bu. Oke, ya Evan yuk. Hal yang dibicarakan dalam teks prosedur tersebut. Teks pertama, teks prosedur ini membicarakan tentang cara membuat hand sanitizer dengan bahan lidah buaya. Teks kedua, teks prosedur ini membicarakan tentang petunjuk cara melakukan gerakan tari tortor. Perbedaan yang ditemukan dalam teks tersebut. Teks pertama terdapat bahan-bahan yang digunakan, jika teks kedua tidak ada bahan-bahan. Oke. Ya, lanjut, Evan. Kesimpulan jenis teks. Teks 1 berupa teks prosedur cara membuat sesuatu, yaitu cara membuat hand sanitizer. Teks kedua berupa teks prosedur cara melakukan kegiatan, yaitu melakukan gerakan tari tortor. Ya, baik. Terima kasih untuk kelompoknya Evan ya, sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Baik anak-anak, karena tadi sudah berdiskusi, sudah melihat hasilnya. Nah, baik anak-anak, setelah kalian tadi melakukan presentasi hasil diskusi kalian, kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Coba, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Siapa? Joshua. Yuk, Joshua, yuk. Kesimpulannya apa hari ini, Jo? Hari ini kita sudah membahas tentang jenis-jenis teks prosedur. Iya, jenis-jenis teks prosedur. Jenis teks prosedur tadi ada berapa? Ada berapa tadi?
Ada berapa? Ada berapa, Jo? Ada 3 ya? Ya, diingat-ingat tadi ada 3. Baik. Baik anak-anak, setelah ini kan kalian tadi sudah mengetahui, oh ternyata jenis teks prosedur itu ada 3. Jadi ketika kalian nanti melakukan kegiatan yang berhubungan dengan teks prosedur, kalian bisa membedakan, oh ternyata yang saya praktekkan ini adalah jenis teks prosedur yang ini. Nah, untuk tugas kalian setelah ini nanti di rumah, silahkan kalian membuat video praktik, ya, membuat teks prosedur, kemudian dikumpulkan melalui WA dalam bentuk video, boleh kalian edit, dikirimkan paling lambat nanti sore ya, Jumat sore, seperti ketentuan kita ya. Jadi nanti silahkan kalian membuat video praktek teks prosedur. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini cukup. Kita akan lanjutkan lagi pelajaran besok dengan materi tentang struktur dan teks kebahasaan teks prosedur. Itu ya. Baik, kita tutup kegiatan hari ini. Yang menutup doa siapa hari ini? Michael ya. Yuk, Michael, kita tutup dengan doa, Michael. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Tuhan, kami sudah selesai dalam pelajaran sampai selesai ya Tuhan. Berkati murid-murid-Mu ini ya Tuhan. Anak-anak-Mu ya Tuhan, agar menjadi anak yang lebih baik untuk belajar dan berlebih aktivitas dengan senang dan sukses ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Michael sudah menutup doa kita hari ini. Baik anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat.